Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini? Harapan aku teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kalau misalnya lagi sakit, Allah sehatkan kembali agar bisa beraktivitas seperti biasa. Dan Allah juga tambahkan kita rezeki yang melimpah, amin ya robbal alamin. Sharing lagi kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Ini aku lagi seasoning wajan stainless aku biar nanti anti lengket ya. Untuk cara yang pertama, ini aku rebus pancinya atau wajannya untuk mengurangi residu dari si pancinya ya teman-teman, atau dari pabrikan gitu. Kemudian setelah udah menjadi kayak gini, aku buang airnya. Dan cara yang kedua, teman-teman bisa panaskan pancinya seperti ini dan lihat apakah airnya bakalan mantul-mantul kayak gini ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini artinya wajannya sudah siap dipakai dan insya Allah anti lengket. Sebagai uji cobanya nanti aku bakalan goreng telur ceplok di wajan ini, tapi sebelum itu aku mau ratakan dulu minyaknya ya teman-teman ke seluruh bagian si wajan ini. Dan aku mohon maaf banget apabila aku ngomong wajan ini sebagai panci ya. Kadang memang aku tuh nyebut kuali aja panci teman-teman, subhanallah, maafin aku ya. Kalau misalnya minyaknya udah panas, tinggal dimasukkan aja dan telurnya, dan teman-teman bisa lihat ya. Alhamdulillah wajan aku ini sudah anti lengket dan siap dipakai jangka panjang, alhamdulillah ya teman-teman. Ini aku cobanya pakai telur karena setelah aku lihat tutorialnya rata-rata mereka cobanya itu pakai telur ya, karena kan kalau telur itu biasanya kalau misalnya kita kepanasan minyaknya atau sedikit minyak itu bakal nempel di wajan, tapi alhamdulillah untuk wajan stainless aku ini nggak lengket sama sekali ya. Jadi buat teman-teman yang baru membeli panci atau wajan baru, jangan lupa di seasoning, karena pengalaman aku dengan panci-panci yang sebelumnya yaitu mereka pada seperti itu teman-teman, lengket walaupun sudah anti lengket. Jadi setelah aku punya wajan baru ini yang stainless, aku menggunakan seasoning atau melakukan seasoning dan alhamdulillah ini tuh benar-benar bisa bikin awet dari si wajannya ya. Alhamdulillah setelah ini aku lanjut lagi untuk masak. Kegiatan aku di hari ini aku mulai di siang hari, karena di video sebelumnya itu kan aku food prep ya, dan di siang harinya itu aku jadikan untuk part yang sekarang aja untuk masak-masak biar video food prepnya itu nggak terlalu kepanjangan. Nah ini sudah aku siapkan 2 kuali, 2 wajan ya teman-teman, yang satu wajan legend, yang satu wajan stainless, karena rencananya aku mau masak simple hari ini. Yang satu aku mau untuk goreng kerupuk, yang satunya lagi untuk bikin semur tahu. Masya Allah, alhamdulillah ya teman-teman. Nah untuk bumbu halusnya sudah aku haluskan, simple banget, pakai bawang merah putih, cabai, pakai kemiri. Udah kayak gitu aja. Aku tinggal tumis sampai benar-benar harum. Kalau misalkan udah, aku tinggal masukin aja daun salam, dan nanti setelah ini bakalan aku masukkan untuk airnya ya teman-teman. Dan di wajan sebelahnya ini aku bakalan panaskan karena rencananya mau aku goreng kerupuk. Jadi untuk teman makan dari si semur ya teman-teman, alhamdulillah. Jadi kalau misalkan goreng kerupuk seperti ini tuh nggak bisa ditinggal sebenarnya ya. Makanya aku usahakan tumis bumbu dari semurnya ini aku tambah air dulu, jadi tinggal tunggu mendidih aja teman-teman. Karena namanya goreng kerupuk tuh nggak bisa dientar-tarin ya, pasti bakalan gosong. Nah ini untuk airnya sudah mendidih, aku tinggal tambahkan aja dengan kecap, dan ternyata kecap aku udah tinggal sedikit banget ya teman-teman, jadi kelihatannya bakalan pucat ya untuk semur tahu kali ini. Tapi di belakang layar aku tuh beli ke warung ya teman-teman, aku tambahin dengan kecap. Kalau udah dimasukkan kecapnya, aku tinggal masukkan aja si tahunya, dan aku tinggal tunggu semuanya itu meresap ke dalam tahunya. Masya Allah, alhamdulillah menu ini bisa sampai 3 kali makan ya teman-teman. Aku kan masak ke siang ya, jadi bisa sampai sarapan besok paginya. Setelah itu aku lanjut tambah seasoning seperti lada, kemudian juga garam dan penyedap rasa. Untuk semur ini tuh aku nggak lupa untuk dipakein gula ya teman-teman, biar seimbang untuk rasanya, asin dan juga manis. Semur memang terlihat gampang ya bikinnya, tapi kalau misalkan kita nggak bisa nyesuaiin rasanya atau dibikin seimbang ya, mana asin mana manis, bakalan aneh rasanya teman-teman. Soalnya pengalaman aku, walaupun aku sering bikin semur tahu seperti ini, kadang ngepas gitu rasanya, tapi kadang juga rasanya itu kayak aneh menurut aku ya, gak balance untuk rasa manis dan juga asinnya.
Dan ini aku lanjut untuk goreng kerupuk yang selanjutnya. Di sini juga aku sudah siapkan ya untuk toplesnya untuk nyimpen si kerupuk. Karena ini lumayan ya teman-teman, aku beli harga Rp5.000 setoples penuh ini. Alhamdulillah. Nah, kalau teman-teman hari ini masak apa? Boleh banget komen di bawah. Dan kemarin juga aku dapat saran tahu coklat kayak gini tuh enak kalau misalkan dibacem. Cuman aku belum pernah coba. Belum pernah coba makannya ya, jadi aku belum tahu apakah keluarga aku suka atau enggak. Jadi kita pasti masak yang pasti-pasti aja ya, yang keluarga suka. Alhamdulillah untuk kerupuknya ini aku sudah selesai untuk goreng semuanya, jadi aku tinggal tutup biar dia tuh nggak alot ya teman-teman. Dan aku lanjut lagi untuk beraktivitas, dan teman-teman juga bisa lihat ya, ini tuh cucian piring aku yang sudah tiris itu udah numpuk banget di baskom ini. Makanya aku mau lanjut untuk menata ke dalam rak piring. Setelah menata piring ini juga aku nanti bakalan lanjut untuk cuci piring lagi, karena setelah masak itu pasti cucian banyak ya teman-teman. Entah wadah dari food prep, kemudian juga wajan-wajan yang tadi aku pakai untuk memasak. Ya seperti itulah ibu rumah tangga ya. Piring bersih udah selesai, ada lagi gitu piring yang kotor ya. Dan di sini aku lanjut, walaupun gak banyak teman-teman cuci piringnya, tapi ini lumayan kalau misalkan aku tinggal atau aku tunda-tunda bakalan numpuk banget di sore hari. Oh ya, teman-teman lagi pada apa nih nonton video aku? Apakah lagi santai, lagi masak, atau lagi berbenah? Semoga video aku ini bisa menemani aktivitas teman-teman semuanya ya di hari ini. Dan aku mau ucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang udah selalu support aku dengan cara like, comment, dan subscribe-nya. Karena cucian piringnya ini nggak banyak, jadi cepat selesai ya teman-teman. Untuk panci aku yang lama, panci sup, itu masih aku pergunakan karena memang belum ada gantinya. Jadi untuk wajan yang lama itu bener-bener aku nggak pakai sama sekali. Aku pergunakannya sekarang untuk wajan stainless aja. Bahkan lebih nyaman wajan stainless ya sekarang ketimbang dari Kuali Legend aku, karena memang senyaman itu ya kalau misalkan pakai wajan baru. Dan aku lanjut lagi untuk masak beras. Qadarullah teman-teman, kemarin tuh pas kita lagi pada makan itu nggak taunya ya ada kayak besi gitu, potongan besi. Kalau kata suami aku sih itu seperti potongan besi dari strapless yang ukuran besar ya. Kemungkinan besar warung ini tuh karena tempatnya itu kan terbuka ya, tempat untuk menyimpan berasnya terbuka. Jadi kemungkinan besar banget benda apapun bisa masuk ke dalam beras ini. Qadarullahnya pada saat kita makan kita tuh kayak nemu bekas strapless gitu teman-teman, cuman udah pada karatan. Kata suami aku, coba deh nanti kita ketika beli beras jangan lupa ditampah atau ditampih ya teman-teman, kayak orang zaman dulu. Jadi sebelum kita masak kita pastiin batu, gabah, dan juga benda-benda yang kemungkinan besar itu ada di beras itu nggak ada sama sekali sebelum kita makan atau kita konsumsi. Tapi memang akhirnya sebelum aku beli nampan ya teman-teman untuk nampi beras, aku sudah berencana untuk mengganti berasnya ya dengan beras yang kiloan. Aku mau coba apakah beras kiloan ini bisa lebih hemat pengeluaran aku atau enggak. Kalau pengalaman teman-teman kayak gimana nih masalah beras yang kiloan? Apakah benar-benar hemat atau enggak? Kalau aku karena di sini kan lebih ke per liter ya teman-teman, bukan per kilo. Jadi ya bisa dibilang per kilo itu takarannya lebih besar ya, atau lebih banyak ketimbang dari per liter. Dan kegiatan aku dilanjut di sore hari ini pada maghrib ya teman-teman. Aku udah selesai sholat maghrib karena di panci aku tuh sudah habis ya air, jadi aku mau siap-siap masak air dulu. Karena kalau misalkan dadakan gitu ketika di panci atau di teko itu habis airnya, nanti kita minum bakalan panas airnya teman-teman. Jadi aku mengantisipasinya sebelum air yang di teko itu habis ya aku masak air. Jadi biar adem dulu, biar nanti dimasukin ke teko itu udah adem teman-teman. Alhamdulillah setelah nunggu kurang lebih 20 menit airnya sudah matang dan aku tinggal matikan api kompornya. Dan aku lanjut lagi untuk beberes di depan teman-teman. Jadi sebelum kita itu tidur sebisa mungkin rumah dalam keadaan rapih ya, biar bangun tidur tuh nggak stres teman-teman lihat rumah yang berantakan. Ini aku lagi sapu-sapu dulu dan aku mau beres-beresin dulu. Yang tadi tuh anak-anak belum beresin. Dan sekarang tuh anak-anak lagi pada nonton teman-teman. Biasanya tuh mereka
sebelum mereka nonton kita usahakan untuk merapikan dulu mainannya, tapi ini lagi enggak. Jadi akhirnya ya udah aku yang rapiin. Di sini ada bangku, ada mainan, ada boneka, ada sendal, pokoknya apapun mereka itu mainkan di dalam ruangan ini. Makanya kasur juga kadang posisinya sampai sini teman-teman, kadang suka berubah-ubah karena si kakak sama Dede tuh suka seneng banget mainin kasur seperti ini untuk dijadikan perosotan teman-teman. Padahal menurut aku tuh bahaya, tapi menurut mereka tuh enggak, malah seneng. Kadang kalau misalkan kita kasih handphone terus, mereka juga jadi gak ada interaksi ya sesama satu sama lain antara kakak dan Dede. Tapi kalau misalkan kita nggak kasih handphone ya begini, kita harus sudah siap dengan kondisi rumah yang sudah pasti berantakan ya ketika mereka bermain. Aku tinggal sapu-sapu aja area bawahnya. Kalau udah selesai, aku tinggal merapikan yang lainnya aja karena kan ini udah malam ya teman-teman. Aku juga nggak mungkin ngepel di malam hari, jadi aku paling tinggal ganti spraynya aja atau pasang spray. Ini juga aku spraynya pakai yang Queen ya teman-teman, bukan yang seukuran kasur ini karena memang belum punya. Gak apa-apa ya, yang penting pakai spray, karena kalau misalkan pakai spray yang original dari kasurnya ini udah kotor banget, aku belum cuci lagi karena kayak percuma teman-teman walaupun dicuci juga. Untuk video kali ini aku akhiri sampai di sini. Semoga videoku bisa bermanfaat, paling tidak video aku ini bisa menemani aktivitas teman-teman semuanya ya, atau bisa menghibur. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.